Menurut saya ini bukan gimmick gitu. Ini adalah sebuah gerakan anak muda untuk memastikan bahwa nanti di 2024 memang sudah saatnya kita yang memimpin bangsa ini. Saya baca, tapi jujur aja saya sibuk banget. Karena ternyata menjadi ketua umum sebuah partai besar, tantangannya besar. Ya, saya memang memberanikan diri untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Di segmen kedua ini kita akan pindah ngomongin soal yang paling ramai diperbincangkan selama 1-2 pekan terakhir ini. Terima kasih. Sesaat sebelum diumumkan secara resmi itu pengumumannya pekan lalu kan ya Mas Giring? Deklarasinya iya, minggu lalu. Kan sebenarnya pada saat itu sudah mulai terpasang baliho di sejumlah titik gitu, ya kan? Nah, jadi pertanyaan ini apakah pencalonan Bro Giring sebagai presiden untuk tahun 2024 ini memang sudah menjadi bahan diskusi lama di internal partai, termasuk juga dengan Sis Grace Natali, atau gimana? Ya sudah cukup lama lah ya planningnya. Tapi saya nggak bisa ngomongin timeline-nya ya. Oke. Tapi artinya ini sudah melalui tahap diskusi internal di partai ya sebenarnya? Ya. Internal DPP ya, pengurus pusat ya. Beranggapan bahwa pencalonan ini dan deklarasi ini sekedar gimmick gitu, hanya untuk menjaga popularitas PSI sebagai partai. Apalagi ini kan maksudnya kalau melihat timeline masih lama kan untuk kita masuk ke event-event politik dengan skala nasional. Nah, tanggapan Mas Giring sendiri seperti apa? PSI kan sudah populer Mbak. Menurut saya ini bukan gimmick. Ini adalah sebuah gerakan anak muda untuk memastikan bahwa nanti di 2024 memang sudah saatnya kita yang memimpin bangsa ini. Dan balik lagi bahwa menurut kita inilah momen yang paling tepat karena kita di DPP tahu Giring Ganesa masih punya PR yang banyak untuk bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, dan juga yang paling penting programnya dapat dapat menjadi inspirasi dan aspirasi untuk masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya sih itu sih jawabannya sih, bahwa ya kita masih punya jadwal yang panjang, makanya kita mulai startnya dari tahun 2020. Boleh nggak sih dikasih contoh atau mungkin alasan lebih kenapa gitu harus sekarang kondisi ini kan masih ada 4 tahun gitu? Kita sudah membicarakan ini memang sangat dalam di DPP. Ya. Kenapa kita early start? Karena kita belajar banget di tahun 2019 kemarin, di pemilu tahun 2019 kemarin. Tantangan terbesar kita adalah waktu. Karena waktu itu kita sudah disibukkan berbulan-bulan disibukkan dengan verifikasi faktual, sudah verifikasi dari KPU. Nah itu tuh yang bikin kita keteteran dan akhirnya semuanya sifatnya ngurusin administratif, tapi tidak sempat memikirkan strategi kampanye yang dahsyat dan impactful. Oleh karena itu kita mikir, ya udah, yuk kita mulai dari sekarang. Karena kita masih punya waktu 3 tahun, ya kan? Karena pasti kan 2023 kan sudah mulai kampanye besar-besaran. Hype-nya udah mulai rasa. Jadi sekarang ya sudah saatnya sih. Menurut saya keputusan yang oke banget untuk mulai dari sekarang. Oke. Nah, yang bikin Mas Giring sendiri yakin untuk maju sebagai calon presiden itu di tahun 2024 apa gitu? Dan jika Mas Giring diberi kesempatan atau harus memilih, siapa sosok tokoh, boleh figur muda, boleh siapa saja, yang mungkin dianggap bakal bisa menjadi pasangan yang ideal gitu buat Mas Giring? Sejujurnya belum kepikiran ya Mbak ya. Siapa yang kira-kira mau jadi pasangan sih? Saya orangnya mendingan fair-fairan aja sama Mbak Jessica sama teman Mbak Abis. Ya belum kepikiran sama sekali. Karena saya sekarang fokusnya adalah bagaimana
roda partai PSI ini bergerak dengan kencang, memastikan alek-alek kita tetap menjaga uang rakyat, tetap hadir dan kerja untuk rakyat, make sure setiap pengurus kita juga mempersiapkan pilkada 2020 juga. Jadi kalau boleh jujur, saya belum memikirkan siapa wakilnya, tetapi kalau boleh jujur, kita dan saya sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024 membuka silaturahmi kebangsaan kepada siapapun yang memang percaya dengan gerakan ini, gerakan anak muda ini, untuk bisa berpartisipasi. Nah, Mas Giring, pertanyaan ini menurut saya cukup menarik karena sebelum interview ini tentu saya riset beberapa media, terus ada pernyataan seperti ini. Kalau misalnya diperhatikan dengan seksama dalam video deklarasi Mas Giring kan banyak mengambil contoh soal Jakarta gitu. Beberapa netizen juga bilang jangan-jangan yang dibidik ini Jakarta, pilkada Jakarta di periode yang berikut. Nah, tanggapan Mas Giring seperti apa? Terima kasih. Di video itu adalah testimoni saya pribadi ketika kenapa memutuskan untuk masuk politik. Karena saya melihat ada harapan di Pak Joko Widodo waktu beliau memimpin gubernur. Jadi itu menurut saya video itu adalah video yang very personal buat saya. Ya saya harus bicara sejujur-jujurnya. Bahwa inilah pengalaman saya. As simple as that. Karena memang sejujurnya saya tertarik masuk politik karena setelah melihat Pak Jokowi. That's it. Masa saya harus bilang yang lain? Enggak. Ya. Jadi belajar dari pengalaman pribadi ya. Apa yang memotivasi? Publik kita masih semacam terperangkap dengan pemikiran bahwa yang muda itu cenderung mereka yang minim pengalaman. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bro Giring, tapi lebih ke sekarang bagaimana caranya Mas Giring dan rekan-rekan PSI untuk meyakinkan para pemilih yang ada di luar sana, para pembaca Babe dan siapa saja yang nonton video ini bahwa posisi penting seperti presiden, wakil presiden, dan posisi-posisi eksekutif lainnya ini bisa juga loh diisi oleh anak-anak muda yang progresif. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang banyak yang bilang anak muda minim pengalaman, tapi simple aja sih. Di dunia bisnis di beberapa tahun ini, justru anak muda yang selalu bikin dobrakan-dobrakan. Di dunia kreatif juga seperti itu. Justru anak muda yang bikin dobrakan-dobrakan. Dan di saat ini di 2024, ketika nanti anak muda akan lebih banyak lagi mengisi kursi-kursi penting di pemerintahan, saya yakin anak muda juga yang akan bikin banyak dobrakan-dobrakan dan juga ide-ide yang luar biasa untuk pemerintahan. Anak muda punya semangat, anak muda punya integritas, anak muda punya kreativitas. Dan yang paling penting adalah anak muda nanti yang masuk adalah anak muda yang belum tersentuh dengan pola-pola yang lama. Dan anak muda bisa menciptakan tradisi-tradisi baru, tradisi-tradisi politik baru buat masa depan Indonesia. Seperti itu sih. Mas Giring, setelah ramai pemberitaan kemarin, suka baca respon netizen nggak sih di Twitter, di Instagram gitu? Yang saya baca, tapi jujur aja saya sibuk banget. Karena ternyata menjadi ketua umum sebuah partai besar, tantangannya besar. Jadi saya berusaha tetap, kalau ada yang direct message, japri-japri, saya akan coba balas. Kalau ada yang WhatsApp, masih saya coba balas. Suka balas. Kalau ada ini, kalau ada yang kritik juga nggak apa-apa gitu. Ya udah ya saya udahlah. Tapi saya cuma bilang ya saya doain aja dalam hati gitu. Ya kalau misalnya dia menjapri dan mensupport, masa saya nggak bilang terima kasih? Ya dong. Tapi kalau dia mengkritik, ya udah saya baca kritikannya. Kalau misalnya kritiknya memang konkret, ya saya terima sebagai masukan. Tapi kalau mulai ngomong yang aneh-aneh gitu, ya ngapain saya gini lah. Sebenarnya saya doain aja deh. Mudah-mudahan yang kritik-kritiknya yang aneh atau yang komennya aneh-aneh saya doain.
banyak rezeki, umurnya panjang, sehat selalu, dan juga sehat selama pandemi COVID-19 ini. Kalau menurut saya sih seperti itu aja.